sampaikan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai tanda syukur kita karena pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita bisa mengangkatkan kaki, mengayunkan tangan untuk bisa hadir di Masjid Al-Aqsa yang kita cintai, Bapak Ibu. Kemudian bersolat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, kedua Masjid Al-Aqsa beserta Bapak Ibu pengurus, beserta remaja, adik-adik sekalian yang sama-sama kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapat rahmat dari Allah, berkah dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul tausiah kita di malam yang singkat ini adalah yang diberikan oleh MDI Kota Pekanbaru berjudul keutamaan berbakti kepada orang tua. Disebutkan di dalam suatu hadis, man lam yashkurin nas, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, manusia di sini banyak. Manusia di atas dunia ini tidak terhitung. Banyak pakar menghitungnya, sekian ribu, ratusan juta di suatu wilayah. Tapi yang dimaksudkan manusia di sini bukanlah dia kepala kantor atau kepala sekolah kah, petani kah, orang kaya kah, orang miskin kah. Tapi yang disebut di sini, di hadis ini adalah dia adalah seorang ibu. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yaitu ibu, maka dia termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pertama kali yang harus kita syukuri dalam hidup kita ini, yang pertama kali yang harus kita ucapkan terima kasih banyak, terima kasih Bu, terima kasih banyak adalah ibu, baru orang lain. Selama ini mungkin kita ucapkan kata terima kasih itu mungkin terima kasih ya Pak, udah membantu. Terima kasih ya Nak, udah membantu. Terima kasih ya Kak. Padahal ucapan terima kasih itu seharusnya pertama kali kita berikan kepada ibu kita, kepada ibu. Para sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin mengikutmu dalam perangnya, berjihad atas nama Allah. Kata Nabi, apakah kamu ada ibu di rumah? Ada, kata sahabat. Sekarang pulang, uruskan telapak kakinya, jangan ikut perang. Karena itu lebih besar pahalanya daripada jihad. Karena ngurus orang tua ini jaminannya adalah surga. Uruslah. Kalau bapak ibu masih ada orang tua, kalau masih ada ibu, kalau masih ada ayah, uruslah mereka. Uruslah sebelum menyesal. Disebutkan lagi dalam suatu riwayat keutamaan untuk berbakti pada orang tua ini. Nabi berkata para sahabat,
Nanti kalau misalnya datang seseorang di kota Madinah ini, namanya Uwais Al-Qarni. Kalau datang dia, mintalah doa sama dia. Mintalah, apapun doanya mintalah. Karena doanya pasti dikabulkan. Para sahabat bingung. Wahai Rasul, kami bersamamu, kami hidup denganmu, berjuang denganmu, beribadah denganmu. Tapi mengapa bukan doa kami yang pasti dikabulkan? Kenapa doa Uwais Al-Qarni? Nabi mengatakan, berpesan kepada para sahabat, kalau datang nanti namanya ini, mintalah doa sama dia. Jadi, tapi Uwais Al-Qarni ini tidak berjumpa dengan Nabi, tidak berjumpa. Makanya Uwais Al-Qarni ini tidak termasuk dalam daftar sahabat Nabi. Karena yang termasuk sahabat Nabi itu 3 saja. Yang pertama, hidup di masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan mati dalam keadaan Islam. Kalau Uwais Al-Qarni hidup di masa Nabi, mati dalam keadaan Islam, tapi tak berjumpa dengan Nabi. Tapi ada juga sebaliknya, berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tidak mati dalam keadaan Islam. Itu Abu Lahab, juga tidak termasuk hitungan dikatakan sebagai sahabat Nabi. Suatu ketika datanglah Uwais Al-Qarni mengerjakan haji. Jadi setelah tahu itu Uwais Al-Qarni, sahabat pun minta doa dengan Uwais Al-Qarni. Sahabat penasaran, kira-kira apa amalan yang dilakukannya? Sampai kata Nabi, kalau minta doa dengannya pasti dikabulkan. Ternyata sahabat tidak puas. Sahabat pergi ke rumahnya, mengikutinya. Ternyata pekerjaan dan amalan yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah mengurus orang tua. Dia seorang pedagang. Selesai dia berdagang, diurusnya orang tua. Kasih makan, suapnya makan, mandikan ibunya. Itu yang dilakukan Uwais Al-Qarni. Jadi kalau masih ada orang tua kita, Bapak Ibu, kesempatan masih ada, anak-anak muda, masih ada orang tuanya, berbaktilah, berbuat baiklah. Karena kata Allah, setelah kalian kuperintahkan untuk sholat, setelah kalian kuperintahkan untuk mengikuti perintahku, maka yang kedua adalah berbuat baiklah kepada ibu kita. Ihsana, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, terserah. Jangan belum ada kata terlambat. Kalau masih ada waktu, ruang, masih ada uang lebih, berikan makanan kesukaannya, berikan pakaian kesukaannya, jenguklah dia. Karena zaman sekarang ini kita lihat bapak ibu banyak sekali kejadian yang ada di TV. Ada anak yang membunuh orang tua, ada anak yang macam-macam yang terjadi. Akibatnya apa? Kalau dia berdosa karena minum khamar, kalau dia berjudi, itu dibalas Allah pasti di akhirat nanti, pasti dibalas. Pasti mencuri pasti dibalas. Tapi kalau durhaka dengan orang tua, belum lagi masuk ke akhirat, di dunia sudah dibalas dua. Makanya tak banyak kita jumpa orang kaya, mobilnya banyak, rumah mewah megah, harta berlimpah, tapi hidupnya tak bahagia. Sempit rasanya rumah yang mewah itu. Anak banyak, tapi ada yang nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kehidupan kita. Anak banyak, tapi tak ada yang jadi orang. Ada pecandu narkoba, ada yang suka keluar malam, tak ada satu pun yang jadi. Allah balas di dunia dan akhirat Allah balas. Oleh karena itu Bapak Ibu, apalagi ini untuk bulan Ramadan, bulan yang suci. Kalau misalnya ada hubungan yang tidak baik sama orang tua, perbaikilah. Sambung silaturahim. Yang putus disambung, yang kusut diperbaiki. Karena di dalam hadis 3 hari aja kau tidak betul bersapa, maka berdosa besar kita. Apalagi itu sama orang tua. Bapak Ibu jamaah masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperingatkan kita, apalagi mengenai orang tua ini. Sering, apalagi di dalam Al-Quran, jangan sekali-kali menyebutkan kata saja sama orang tua. Kata saja tidak boleh, apalagi menyinggung perasaannya, menyakiti perasaannya. Dalam suatu kisah, ada sahabat Nabi tengah sakratul maut. Jadi kata sahabat, diucapkan talqin di ujung telinganya, la ilaha illallah. Tapi dia cuma mampu mengucapkan la, tak sampai habis. Jadi sahabat berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ini sudah kami ajarkan talqin, tapi tak mampu mengucapkan talqin itu. Cuma la, bukan la ilaha illallah. Kata Nabi, dia punya ibu, punya Rasulullah. Coba tanya ke ibunya, dosa apa yang pernah dibuatnya di dunia dulu? Kemudian ditanya ke ibu, wahai ibu, ini anakmu susah menyebutkan talqin dalam sakratul maut. Bisa enggak bantu anakmu ini? Kata ibunya, aku tak mau. Kenapa? Kata sahabat. Terus ibunya berkata, dulu anakku ini, waktu di rumahnya, waktu aku ingin datang ke rumahnya, baru sampai di pintu pagar, aku terdengar di telingaku, dia mengatakan dengan istrinya, ketika ibunya datang, kemudian dia berkata, wah istriku, itu ibu sudah datang, simpankan kacang yang ada di toples itu, simpan di lemari. Sang ibu mendengar itu, sang ibu pun menangis, meneteskan air mata dan hatinya tersakiti. Pulang ibunya, bayangkan Bapak Ibu, gara-gara mendengar kata itu saja, Allah susahkan sahabat ini mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi, baik, kalau ibu tidak mau, anak ibu ini nanti jasadnya kami bakar. Dan mendengar itu ibu tidak tega melihat. Masih ada rasa kasih sayang terhadap anak, walaupun tersakiti. Sang ibu berluluh hatinya pun berkata, ya Rasulullah, aku mengikhlaskan anakku, memaafkan dosa anakku. Akhirnya dia bisa mengucapkan talqin dan meninggal dunia. Dari hikmah cerita ini, mari kita ambil sama-sama pelajaran bahwa begitu pentingnya seorang ibu. Suksesnya kita, berhasilnya kita ke depannya, itu tidak terlepas dari doa ibu. Jangan sombong, oh ini hasil usahaku nih. Bukan, bisa jadi itu karena doa ibu. Siang malam dia berdoa ke kita. Kata Nabi, berkata kepada sahabat, yang wajib kau berbakti kepada manusia itu ibu, baru ayah. Berapa bu ibu? Bapak berapa? Dengar tuh pak, ibu berapa pak? 3. Dia bu ikhlas. Ibu tapi jangan jadikan dalil pula kan? 3 orang nggak mau ibu nanti kan? Bukan salah saya bu. Saya bertanya aja. Maksud saya itu begitulah tingkat derajat seorang ibu di mata manusia. Bahkan Rasulullah memuliakan perempuan. Oleh karena itu di malam yang ke-21 hari ini, mungkin ada yang beriktikaf, mungkin ada yang baca Al-Quran. Silakanlah beriktikaf, doakan kedua orang tua kita. Tapi yang menjadi catatan adalah ini kan lagi iktikaf di masjid 10 malam. Tapi kalau tidak baik hubungannya kepada orang tua, percuma. Berharap Lailatul Qadar 10 malam beriktikaf, baca Quran. Kalau tak baik hubungan sama orang tua, percuma. Akan dapat Lailatul Qadar itu. Jadi salah satu kuncinya, kalau ingin dapat Lailatul Qadar, berbuat baiklah sama orang tua.
Ridho fi ridho wajib. Kalau sudah Allah itu ridho, semua dikasih. Tapi kuncinya orang tua itu harus kita buat ridho dulu. Ridho orang tua, ridho juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang berbakti kepada orang tua. Adapun keutamanya tadi adalah engkau akan nanti bisa berbahagia hidup dunia ini. Utamanya. Kemudian doamu akan dikabulkan. Tidak ada pembatas. Itu dua hal itu. Kalau ada kata saya menyinggung perasaan dan hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.